Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Ramausnia dengan ujung NPM 030. Di sini saya mau mendemonstrasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Sistem Digital dengan skema C, yaitu Smart Home Energy Management System berbasis ESP32 dan IoT. Sistem ini saya bangun menggunakan simulator Walkly terintegrasi dengan Blink sebagai dashboard dan Open Weather Map API sebagai sumber data cuaca real-time Kota Tasikmalaya. Sistem ini terdiri dari 3 sensor sebagai input, potensiometer cahaya di sini, potensiometer suhu di yang ini, dan pil, sensor gerak sensor gerak pil ini. Lalu 2 tombol fisik, tombol mode dan tombol eh, override. Outputnya ada 4 aktuator, yaitu LED kuning sebagai lampu, LED biru sebagai indikator mode, LED merah sebagai alarm, motor DC sebagai kipas, dan buzzer sebagai alarm suara. Mari kita lihat demonya. Kita akan coba simulasikan terlebih dahulu. Saat sistem dinyalakan, ISP langsung melakukan 3 koneksi secara berurutan. Pertama ke jaringan Wi-Fi, Walkly Guest, kemudian ke server Blink, dan mengambil data cuaca dari Open Weather Map API. Bisa dilihat di sini ya. Wi-Fi connected, Blink connected, API weather connected, sukses. Data cuaca Kota Tasikmalaya berhasil diambil. Semua koneksi ini berjalan menggunakan pendekatan non-blocking berbasis MILS, bukan delay, sehingga sistem tetap responsif terhadap semua input meskipun sedang menunggu respon jaringan siap beroperasi. Nah, sekarang kita masuk ke skenario pertama di mode kita mode ini dulu mungkin ya, kita mode auto. Ini kan masih mode manual. Kita pindah dulu ke mode auto. Nah, ke mode auto. Ini sudah mode auto. Logika lampunya ada 2 syarat yang harus terpenuhi bersama. Pertama, ruangan dalam harus kondisi gelap. Ditunjukkan oleh nilai potensiometer cahaya di bawah threshold 1800. Kedua, ada gerakan manusia yang terdiri dari sensor ini. Saya putar potensiometer cahayanya ke kondisi gelap. Nah, kita ke 0. Lalu saya akan mengaktifkan peer sensor. Atau bentar. Nah, akan bunyi seperti ini dikarenakan temperaturnya over dan cuaca dan cahayanya dan kipasnya nyala, maksud saya akan ada alarm seperti itu. Jadi si lampunya di mode auto ini, si lampunya tidak akan nyala jika tidak ada sensor manusianya. Nah, ini sensor manusia atau sensor gerak untuk hemat energi seperti itu. Nah, untuk kipasnya akan nyala sendiri jika temperaturnya lebih dari 38 Celcius atau 30 sampai 38 derajat Celcius. Nah, begitu langsung kebaca potensionya melewati 30 derajat, motor DC akan langsung aktif. Si kipas ini akan langsung aktif secara otomatis sebagai simulasi kipas pendingin ruangan. Ini sudah kita coba turunkan suhunya, mungkin si kipasnya akan eh, nonaktif. Nah, ini 28 derajat Celcius, si kipasnya bakal temperaturnya 11 derajat, si kipasnya bakal eh, akan tidak aktif dikarenakan si temperaturnya kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, di sini saya juga menggunakan fitur tambahan yang memanfaatkan data API cuaca ini, ya. Eh, Jika suhu di luar kota Tasikmalaya itu sedang di bawah 20 derajat, kipas akan dipaksa mati. Ini kan kipas dipaksa mati, eee, meskipun suhu dalam ruangan panas. Logikanya nih, jika di luaran dingin, lebih hemat membuka jendela daripada menyalakan kipas, seperti itu. Ini skenario yang paling kritis, alarm overload ini. Alarm ini tuh dirancang untuk mendeteksi kondisi berbahaya di sistem energi rumah. Alarm ini hanya bunyi jika 3 syarat ini terpenuhi sekaligus. Lampu itu dalam kondisi on, kipas dalam kondisi on, dan suhu ruangan sudah melampaui 30 sampai 30 derajat 8 derajat Celcius ataupun lebih.
Saya akan demonstrasikan sekarang nih. Si cahayanya akan gelap seperti ini dan si suhunya saya naikkan. Lalu saya akan apa? Saya akan mengaktifkan peer motion sensornya sebagai gerak. Nah, si sensornya akan nyala seperti ini. Nah, kalau diturunkan ini akan apa? Ini akan mati kembali. Kenapa harus ada 3 syarat? Karena satu perangkat aktif itu normal, yang berbahaya adalah ketika semua perangkat besar bekerja keras di kondisi suhu yang sudah sangat tinggi. Itu indikasi ada masalah serius di dalam sistem. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan mode manual. Ya, saya akan mengubah si ininya dengan cara menekan ini yang ini, mode ya ini sudah pindah ke manual. Bisa dilihat LED tadi LED biru menyala, tandanya itu sudah berpindah ke mode manual. Semua aktuator langsung dimatikan saat transisi ini. Semua akan dimatikan. Di mode manual ini semua sensor diabaikan sepenuhnya. Saya putar suhu tinggi, motor tidak nyala atau kipas tidak nyala. Saya putar suhu tinggi kan motor tidak nyala karena logika otomatis dinonaktifkan. Kontrol sepenuhnya akan ada di tombol ini. Jadi jika ditekan, ko- tom- tombol akan on. Lampu dan kipas akan on seperti itu. Meskipun suhu luar dikurang dari 20 derajat karena 30 derajat karena kan ini mode manual seperti itu. Nah, yang fitur unggulan sistem ini adalah integrasi real time dengan Open Weather Map API. Setiap 60 detik, ESP32 mengirim HTTP GET request ke server Open Weather Map, mengambil data kondisi cuaca dan suhu luar kota Tasikmalaya, lalu memparsing response JSON menggunakan library Arduino JSON. Bisa dilihat di serial monitor ini, di serial monitor cuaca saat ini dan suhu udara Tasikmalaya ini. Data ini langsung mempengaruhi perilaku sistem. Jika cuaca mendung atau hujan, threshold sensor cahaya otomatis dinaikkan agar lampu lebih mudah menyala. Jika suhu luar terlalu dingin, kipas dipaksa untuk mati untuk menghemat energi. Dan yang terpenting, kalau API timeout atau gagal, sistem tidak crash. Ada failsafe berlapis yang mempertahankan data cuaca terakhir dan sistem tetap berjalan normal. Jadi, seluruh data sensor dan status sistem dikirim ke Blink setiap 3 detik sekali melalui virtual pin di dashboard bisa dilihat suhu ada di P0, cahaya ada di P1, sensor sensor lampu atau kondisi lampu ada di P3, sensor kipas ada di P4, status cuaca ada di P5, mode auto atau switch yang mode auto ini ada di P6 dan untuk P2 ini ada gerak, status gerak. Nah, yang menarik kontrol itu tidak hanya dari tombol fisik, switch P6 di dashboard ini, yang ini bisa digunakan untuk mengganti mode auto dan manual dari jarak jauh. Simulasi kontrol smart home dari mana saja menggunakan smart home. Seperti itu. Itu tadi adalah demo lengkap Smart Home Energy Management System yang saya kembangkan untuk UAS ini. Sistem ini berhasil mengintegrasi 3 sensor, 4 aktuator, koneksi cloud Blink, dan API cuaca eksternal dalam satu program ESP32 yang berjalan secara non-blocking. Semua fitur wajib ujian akhir semester sudah saya penuhi di bounce tombol, input pull up, mode auto dan manual, reconnect WiFi dan blink otomatis, serta failsafe untuk kondisi API gagal. Terima kasih sudah menyaksikan demo ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.